Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan Ibu dosen yang terhormat Ibu Afiati Nisa. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang karakteristik dan dimensi hubungan dalam konseling. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fania Azarin dan ada 3 anggota saya yang bernama Anissa Zahra Oktaviani, Ainun Fadilah, dan Delvia Cahyanulen. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada keunikan dan keumuman proses konseling. Keunikan dan keumuman proses konseling hubungannya itu unik. Faktor yang menciptakan keunikan ini beragam, seperti dalam setiap hubungan, di mana teman, saudara, dan guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku. Elemen unik dari konsultasi adalah bahwa strukturnya direncanakan dan dijelaskan dengan hati-hati dalam kerangka proses. Ada faktor unik lainnya yang membedakan hubungan konseling adalah kemampuan konselor untuk bersikap objektif dan terlibat secara emosional. Dalam pengertian lain, hubungan konseling merupakan perpanjangan efektif dari proses kehidupan. Selanjutnya, keunikan proses konseling itu yang pertama ada mempertimbangkan sikap, latar belakang, budaya, jenis kelamin, pengalaman, dan perilaku klien konselor. Yang kedua, ada strukturnya dan tujuannya itu jelas serta prosesnya itu berencana. Yang ketiga, bersifat terapeutik atau pengobatan penyembuhan. Nah, terapeutik itu adalah suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien. Jadi, komunikasi terapeutik itu sendiri banyak bentuknya dan berbagai macam. Komunikasi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. Yang keempat, adanya penerimaan konselor terhadap klien secara penuh untuk melakukan konseling. Yang kedua, di sini ada keumuman proses konseling, semua unsur dan karakteristik hubungan yang terdapat dalam situasi hubungan antara manusia, seperti adanya keakraban, adanya interaksi, kesepahaman atau sepengertian, dan harapan-harapan. Selanjutnya, di sini ada keseimbangan. Kejelasan dalam proses konseling Bourdin tahun 1955 menyatakan bahwa ambiguitas adalah karakteristik situasi stimulus di mana orang merespons secara berbeda dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Fungsi dari ambiguitas sendiri itu adalah untuk memungkinkan klien memproyeksikan emosi ke dalam situasi konseling. Proses memproyeksikan perasaan klien membantu klien untuk menjadi sadar dan merefleksikan perasaan mereka. Lalu selanjutnya, jika konselor terlalu banyak menggambarkan kepribadian klien atau terlalu akrab dengan klien, justru hubungan tersebut akan kacau. Misalnya, penasihat bertindak lebih seperti teman daripada penasihat. Proses konseling tidak mampu dibedakan dengan hubungan lain karena diakibatkan terlalu dekatnya hubungan klien dengan konselor. Contohnya, yang pertama ada teman atau sahabat, yang kedua suami atau istri, yang ketiga orang tua atau anak, yang keempat mantan pacar atau mantan istri atau mantan suami, dan masih banyak yang lainnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ainun Faradilah. Baik, saya akan melanjutkan tentang objektivitas dan subjektivitas. Cara kedua dalam memandang hubungan adalah keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas. Keseimbangan ini mengacu pada tingkat emosional dan hal-hal yang mempengaruhi faktor intelektual dan emosional. Objektivitas mengacu pada hubungan yang lebih kognitif, ilmiah, dan umum. Klien dipandang sebagai objek pembelajaran atau sebagai bagian dari penderitaan manusia yang lebih luas. Oleh karena itu, konselor memberikan perspektif dan nilai klien tanpa penilaian pribadi.
Arti perilaku konselor bagi klien adalah bahwa mereka merasa bahwa konselor menghormati pandangan mereka, tidak memaksa ide-ide mereka sendiri pada mereka, dan melihat masalah mereka secara rasional dan analitis. Mereka ingin konselor terlibat secara emosional dan merawat mereka secara pribadi. Lanjut, yaitu kesamaran dan kejelasan. Kejelasan dalam proses konseling. Bordin 1955 menunjukkan bahwa ambiguitas adalah fitur dari situasi yang merangsang di mana orang merespon secara berbeda dan tidak menunjukkan respon yang jelas. Hubungan konseling tidak jelas dan ambigu bagi klien. Peran ambiguitas adalah untuk memungkinkan klien memproyeksikan perasaan ke dalam situasi konseling. Proses memproyeksikan perasaan klien membantu untuk memahami dan fokus pada perasaan mereka, sehingga memungkinkan konselor untuk memahami dan menangani mereka dengan mengartikulasi teknik konseling. Terlalu banyak ambiguitas pada klien dapat menyebabkan hubungan yang aneh di mana klien harus merasa aman dan terstruktur. Jika konselor terlalu menjelaskan kepribadian kepada klien atau terlalu akrab dengan klien, beberapa kebingungan dapat muncul dalam hubungan. Misalnya, konselor bertindak lebih seperti teman daripada konselor. Jika konselor begitu ramah dengan klien sehingga mereka membiarkan diri mereka diidentifikasi dan dicirikan sebelum waktunya. Lanjut, tanggung jawab konselor dan klien. Tanggung jawab atau penerimaan klien dalam hubungan konseling berarti kesediaan konselor untuk bertanggung jawab atas hasil konseling dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam masalah klien. Pelanggan juga memiliki tanggung jawab yang mereka tanggung sebagian besar untuk masalah dan perilaku mereka. Guru menafsirkan tanggung jawab secara berbeda. Dalam pandangan kami, konselor tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan klien atau memilih nasihat. Bahwa klien bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan konseling karena mereka memiliki masalah. Pembantu memiliki pengaruh lebih dari yang mereka sadari karena kekuatan dan status mereka sebagai penyembuh. Selanjutnya ada kognitif dan afeksi, yaitu keseimbangan aspek kognitif dan afektif dari proses konseling, yaitu konselor atau klien harus mampu mengembangkan aspek kognitif dan afektif. Keseimbangan aspek kognitif dan afektif dari proses konseling membantu klien percaya bahwa pemikiran dapat ditantang dan diubah. Upaya proses konseling untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah klien harus diimbangi dengan keterampilan atau kemampuan klien dan konselor. Aspek konseling dalam proses konseling. Semua aktivitas konselor atau klien yang menyangkut proses intelektual meliputi suasana, yaitu 1. Memikirkan, 2. Menganalisir, 3. Menafsirkan. Lalu B. Aspek afeksional dalam proses konseling. Semua aktif konselor dan klien yang menyangkut aspek afeksi dan kognitif, ekspresi perasaan dan sikap, meliputi suasana. 1. Ramah, sopan, dan santun. 2. Berempati. 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Tersenyum, dan lain-lain. Selanjutnya, empati. Empati berasal dari kata empatia yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri empati, yaitu terdiri dari A. Kemampuan memahami orang lain. Perilaku orang itu multifaktor, dipengaruhi oleh banyak hal ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu. Diri sendiri secara natural akan merasakan hal yang sama, mampu membaca keadaan serta memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain juga dibahas dalam buku Nunci yang menyebutnya sebagai indera keenam. Yang B. Memahami bahasa isyarat.
Mengapa bahasa isyarat menjadi sangat penting? Emosi seseorang dapat dilihat melalui gelagat sehingga gerakannya dapat berbicara. Misalnya ketika sedang bahagia, seseorang akan terlihat lebih ceria dan bersemangat, sedangkan di saat sedih, orang akan cenderung murung dan terlihat lesu. Ketika melakukan aktivitas, intonasi maupun cara nonverbal lainnya dapat dipakai untuk mengetahui emosi mereka. Manfaat empati. 1. Disukai dengan orang sekitar. Karena sangat berempati, seseorang dapat menghasilkan emosi atau aura yang positif. Hidup juga akan menjadi lebih bahagia dengan orang sekitar yang merasakan kasih sayang dan belas kasih. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap egois. Rasa belas kasih akan menjauhkan hati dari rasa iri, egois, dan tinggi hati. Keburukan tersebut tentu tidak baik untuk diri sendiri, bisa menimbulkan stres, ambisi yang tinggi, bahkan kebohongan. Permusuhan dengan orang lain dapat membuat hari-hari menjadi buruk, hidup menjadi tidak sehat. Yang ketiga, memperoleh kebaikan dengan sikap peduli dan aksi dalam membantu orang lain. Seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan dan sesama manusia akan membalasnya dengan sesuatu yang baik pula. Kehidupan akan dipermudahkan dan tidak dipenuhi oleh masalah. Cara membangun empati yaitu ada yang pertama, belajar lebih peka, jangan tinggi hati. Bayangkan jika diri kita menjadi orang lain, menerima perbedaan, dan yang terakhir ada bertemanlah dengan siapa saja, yaitu maksudnya dengan tidak memilih-milih. Yang D, spontanitas dan kepekaan. Ketika kita berbicara tentang spontanitas, ciri dari itu adalah termasuk ciri dari realisasi seseorang. Telah dikemukakan beberapa kali bahwa konseling bukanlah penerapan hukum yang kaku yang menghasilkan perubahan kepribadian dan perilaku. Respon spontanitas konselor dalam konseling, 1 dibutuhkan, yang kedua ada tulus, tidak kaku dan tidak sembarangan, kemudian ada mudah dipahami klien, bukan kritikan dan tidak menyakiti perasaan klien, dan yang terakhir ada bersifat membangun. B, kepekaan dalam konseling, yaitu kondisi fisik dan psikis konselor, klien atau konseling, latar belakang budaya konselor, klien atau konseling, tata ruangan dan suasana konselingnya, dan yang terakhir ada alternatif bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Delvia. Baik, tema selanjutnya akan saya bacakan, penerimaan dan perhatian. Penerimaan adalah teknik yang digunakan untuk memahami apa yang disajikan dalam konseling. Kehadiran, konselor berada di sana, dekat dengan orang yang meminta nasihat, merasa bahwa orang yang meminta nasihat ada di sana, diperhatikan, dan misalnya menganggukkan kepala. Penerimaan dan perhatian. A. Kondisi atau keadaan klien konseling itu sendiri. B. Niat klien atau konseling untuk datang dan bertemu konselor. C. Kesungguhan klien untuk merubah ke kondisi yang lebih baik. Selanjutnya ada kehangatan dan kesepahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kehangatan adalah perihal hangat. Arti lainnya dari kehangatan adalah keadaan gembira, senang, sukacita. Contoh, kasih sayang seorang ibu memberikan kehangatan dalam rumah tangganya. Kehangatan diperlukan dalam konseling karena yang pertama dapat mencairkan kebekuan suasana, yang kedua mengundang untuk berbagai pengalaman emosional, yang ketiga kemungkinan klien menjadi hangat dengan sendiri, dan yang keempat konselor yang memiliki kehangatan menunjukkan kualitas sebagai berikut. A. Mendapat kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya. B. Dapat membedakan kehangatan dan kelembapan. C. Tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa kehadirannya. Dan yang terakhir memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaannya. Selanjutnya, transparansi dan fleksibilitas. Transparansi ini adalah kejujuran dan keterbukaan sehingga tersusun akuntabilitas yang pada umumnya dianggap sebagai dua pilar utama tata kelola perusahaan yang baik. Perihal inilah implikasi dan transparansi ini adalah bahwa semua tindakan organisasi harus cukup teliti untuk mendapat pengawasan publik. Yang pertama, sikap keterbukaan, kemungkinan konselor dan klien untuk menjalani hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lainnya di dalam proses konseling. Yang kedua, konselor yang menutup atau menyembunyikan bagian-bagian dirinya terhadap klien dan menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. Dan yang B, fleksibilitas, artinya konseling dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan perbedaan individual klien.
Atas dasar prinsip ini, klien dapat merasakan bahwa konseling yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.